Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Palm keberuntungan surga besar. Mata Xiao yang terfokus pada tulang rusuk putih Gio. Pikirannya bergejolak dengan keras karena pikiran yang mengejutkan itu. 10 bulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta karun sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran jika hantu tua Hai Xing bersikeras untuk menyerang. Itu karena dia sadar bahwa harta karun itu tersembunyi di kerangka ini. Sebuah pikiran buru-buru berlama-lama di hati Xiao Yan saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Hai Xing benar-benar pergi keluar dan bertarung dengan kerangka Dou Sheng ini meskipun karakternya berhati-hati. He, hantu tua yang licik. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya dengan cepat ditarik. Api ungu coklat di tangannya melayang di atasnya sekali lagi. Telapak tangannya kemudian terlempar seperti kilat. Setiap telapak tangan dengan keras mendarat di tulang rusuk kerangka Dou Sheng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah tua yang ada di tulang juga menghilang dengan cepat. Dengan menyapu pandangannya sejenak, Xiao Yan menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini. Kegembiraan yang sulit ditemukan menari di mata Xiao Yan. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini pasti adalah teknik Dou Klastian yang asli. Xiao Yan tidak berani diam lama setelah mendapatkan pemahaman tentang situasinya. Dia takut orang lain akan melihatnya. Segera, cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia menghindari pedang seperti jari tajam dari kerangka itu. Semuanya berikan usaha lebih. Kerangka ini hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hantu tua Hai Xing melihat warna merah tua yang semakin samar di tubuh kerangka itu. Sukacita besar tanpa sadar melintas di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun di hadapan kata-katanya. Kerangka ini sangat merepotkan untuk ditangani. Kemampuannya untuk menahan serangan hanya bisa digambarkan sebagai kebalikan. Kerangka yang tampaknya lemah ini mampu menahan begitu banyak serangan dari kombinasi mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda retak. Jika bukan karena warna merah tua yang semakin samar yang mengindikasikan bahwa serangan mereka masih memiliki beberapa efek, kemungkinan besar bahkan mereka akan kehilangan kepercayaan diri mereka. Bang bang bang! Dou Qi yang luas dan perkasa seperti bintang jatuh saat merobek langit dan meledak dengan hebat di tubuh kerangka Dou Sheng. Kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar yang sangat keras dan kokoh itu sampai banyak garis retakan tebal lengan terbentuk. Di bawah serangan liar dan sengit oleh kelompok 5 orang Xiao Yan, warna merah pada kerangka Dou Sheng menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya melonjak dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuhnya juga tiba-tiba menegang. Hantu tua Hai Xing dan yang lainnya terkejut saat melihat kerangka Dou Sheng tiba-tiba berhenti bergerak. Segera, mereka mengambil kesempatan ini. Serangan seperti badai terus-menerus mengalir ke bawah. Hati Xiao Yan juga menjadi sedikit tidak nyaman saat dia melepaskan serangannya. Seorang elit Dou Sheng terlalu kuat. Bahkan jejak-jejak spiritual yang tersisa sepertinya tidak akan dihabisi dengan cara yang mudah. Cepat, tinggalkan aula. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah tempat kelompok dokter peri kecil berada. Yang terakhir, yang menerima transmisi ini, terkejut. Sebelum mereka bisa menanyakan apapun, seluruh kelompok sudah mundur dengan cepat. Mengaum! Serangan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Dou Sheng ini seperti kembang api. Itu berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Suara serak rendah dan dalam yang agak samar tampaknya dipancarkan dengan tenang dari zaman kuno. Hebat. Surga. Ciptaan. Telapak tangan. Suara serak dan kuno terputus-putus ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Itu menyebabkan semua rambut di kulitnya tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar jauh dari dalam jiwa. Didorong oleh kengerian menghadapi kematian, Xiao Yan pada dasarnya berbalik hampir seketika. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat dia pergi keluar untuk bergegas menuju kejauhan. Ini menggunakan teknik Dou, cepat mundur. Sementara Xiao Yan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi kaget muncul di wajah mereka hampir seketika. Setelah itu, mereka tidak bisa diganggu tentang apapun karena mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bajingan. Wajah hantu tua Hai Xing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Zhen dan yang lainnya melarikan diri hampir seketika. Dia mengutuk dengan marah. Namun, sementara dia mengutuk, kecepatan larinya juga tidak sedikit pun lambat. Dia sudah melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Kelompok Xiao Yan, yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk. Segera, mereka mencakar dan berguling saat mereka buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh aula besar sekali lagi menjadi sangat kacau. Pada saat aula besar dalam kekacauan, warna merah dari tubuh kerangka Dou Sheng tampak hidup. Itu benar-benar berkumpul di tangan kerangka itu. Dalam sekejap, itu sudah mewarnai tangan kanannya sampai kelihatannya telah terbenam dalam darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat gelap dan dalam sehingga menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hatinya. Mengaum. Ketika jejak terakhir darah berkumpul di telapak tangan kanan, titik hitam seukuran kedelai tiba-tiba muncul di telapak kerangka Dou Sheng. Bintik hitam ini benar-benar hitam pekat yang ekstrim. Jika seseorang meliriknya, bahkan jiwa seseorang akan tampak ditelan ke dalamnya. Itu sangat aneh. Kerangka Dou Sheng tiba-tiba mengangkat tangannya ketika titik kecil berwarna hitam muncul. Setelah itu menghantam keras tanah aula yang sangat keras. Lantai batu tidak mengeluarkan suara apapun saat telapak tulang mendarat. Saat itu membuat kontak, lantai batu yang sangat keras itu langsung menghilang, menampakkan batu berwarna coklat tua di bawahnya. Ci! Tanah menghilang. Lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Ci! Cahaya hitam tersebar. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi sangat terkejut. Terlepas dari apakah itu lantai batu, pilar batu atau hal lainnya, tempat di mana lingkaran hitam mencapai akan menghilang. Itu benar-benar menghilang. Tidak sedikit pun yang tersisa. Perasaan seperti ini seperti lubang hitam, muncul misterius dan menakutkan. Cepat, lari! Adegan yang menakutkan itu membuat semua orang merasakan kulitnya menjadi mati rasa. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat lingkaran cahaya hitam masih terus menyebar. Hati mereka semua menjadi tegang saat tubuh mereka buru-buru mundur. Ah! Mereka berlari dengan cepat tetapi penyebaran cahaya hitam bahkan lebih cepat. Hal yang bahkan lebih mengejutkan adalah bagian dalam lingkaran cahaya telah meledak menjadi kekuatan isap yang sangat menakutkan. Beberapa ahli yang tertangkap basah langsung ditarik paksa sampai mereka terbang keluar. Mereka menghilang ketika mereka menyentuh lingkaran cahaya hitam dan bahkan tidak meninggalkan sedikit pun ampas. Teriakan sengsara yang tajam terdengar satu demi satu di dalam aula besar. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai berjuang dengan liar di udara. Namun, mereka tidak dapat menahan kekuatan isap itu. Akhirnya,
Mereka terserap ke dalam lingkaran cahaya hitam dan dimusnahkan. Hati Xiaoyan menjadi mati rasa saat mendengar jeritan sengsara terus-menerus muncul. Jenis teknik Do ini pasti dari kelas Tian. Ci! Sosok Xiaoyan yang bergegas meledak tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Kekuatan hisap dari belakang menjadi semakin menakutkan. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi kecepatannya. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Kecepatannya telah dilepaskan hingga batasnya saat ini. Api ungu coklat bertahan di sekujur tubuhnya. Ada beberapa jeritan menyedihkan berulang yang terus-menerus muncul di depannya saat sosok manusia terbang dengan cara yang tidak terkendali. Jeritan menyedihkan dari kematian yang akan segera terjadi menyebabkan hati semua orang yang memimpin mereka merasa dingin. Lingkaran cahaya hitam itu seperti dewa kematian setelah kehidupan seseorang. Itu dengan cepat menyebar dari aula besar. Seluruh aula besar juga benar-benar dimusnahkan pada saat ini. Gaya hisap menjadi semakin kuat. Kita harus kabur. Kalau tidak, kita pasti akan tersedot ke dalamnya. Xiaoyan tiba-tiba mengatupkan giginya saat dia merasakan kekuatan hisap yang semakin kuat dari belakang. Dia benar-benar dengan paksa membalikkan tubuhnya. Tsunami yang memecah api. Buka segel gunung. Sifrit Pingsil. Banyak serangan yang sangat ganas keluar dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, tembakan itu keluar dengan keras. Dengan bantuan dorongan ini, sosok Xiaoyan juga bergegas mundur dengan cepat. Namun, serangan yang ditembakkan ini secara otomatis menghilang saat menyebar ke lingkaran cahaya berwarna hitam. Tingkat penyebaran yang terakhir bahkan tidak dihentikan untuk sekejap. Tubuh ilusi 3000 petir. Segel tangan Xiaoyan berubah sekali lagi. Avatar spiritual langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan kakinya ke bahu avatar ini. Di bawah kekuatan dorong, tubuh Xiaoyan segera mengeluarkan suara, "Sos," saat dia akhirnya melesat keluar dari aula besar ini dan mendarat dengan keras di alun-alun di luar. Avatar itu jatuh ke lingkaran cahaya hitam di bawah kekuatan dorong yang berlawanan dan dengan cepat hancur. Pekik! Setelah Xiaoyan melarikan diri dan bangkit ke atas, lelaki tua berjubah hitam itu tidak jauh di belakangnya juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi Heaven Demon Phoenix setinggi 10 kaki. Kedua sayapnya mengepak dan dia akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan itu. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan cara yang sangat menyedihkan dan bertabrakan dengan keras di koridor luar. Tang Zhan, Bing Hizunze, hantu tua Saising dan yang lainnya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga mencapai batasnya saat Huang Xuan mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Akhirnya, mereka menyerbu keluar dari aula besar pada saat-saat terakhir dan dengan menyedihkan mendarat di sebuah lapangan. Ci! Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan saat mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya, yang terakhir secara bertahap berhenti ketika mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, itu perlahan menghilang di depan tatapan dari banyak orang yang selamat. Setelah lingkaran cahaya hitam menghilang, lubang dalam besar 1000 kaki muncul di depan tatapan semua orang. Pada saat ini, aula utama yang luas, bahkan tidak memiliki sedikit pun sisa sampah. Meneguk! Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Sepertinya bahkan jika hantu tua Saising dan yang lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam tadi, mereka pasti akan mati. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar. Kerangka putih giok berdiri di udara. Cahaya merah di matanya telah benar-benar menghilang saat ini. Jelas,
Jejak spiritual sisa yang ditinggalkan oleh elit Do Sheng itu juga benar-benar lenyap pada saat ini. Teknik Do kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tajam ke kerangka putih giok. Panas yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari matanya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.